Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel guys. Kali ini saya akan bercerita tentang wayang kulit Jawa, kelahiran Raden Anoman di gunung yang berada di sebelah utara Gunung Maliawan adalah Gunung Resamuka, di mana Rama dan Lesmana sekarang berada. Dewi Anjani yang hanya muka dan tapak tangannya saja berubah kerak telah bertahun-tahun bertapa seperti katak di tepi danau. Ia telanjang bulat, hanya berkainkan rambut. Ia sangat menderita. Tekadnya sudah bulat kalau tidak ada kasih dan kemurahan dewa. Dipulihkannya kembali bagian tubuhnya yang berwujud kera. Ia memilih mati di telaga itu. Ia tidak minum dan tidak makan. Ia hanya memakan sesuatu yang melayang jatuh di pangkuannya, dan hanya minum tetesan embun yang kebetulan jatuh di bibirnya. Tapa Anjani itu sudah melebihi waktunya jika dibandingkan dengan masa bertapanya kedua adiknya, sehingga pada suatu hari Bathara Guru berkenan mendatanginya. Bathara Guru dengan diikuti oleh banyak Bathara terbang di atas telaga tempat Anjani bertapa. Sungguh merupakan pemandangan yang jarang terjadi. Ada dewa sebanyak itu terbang melayang di langit, sehingga karena cahaya yang dipantulkan oleh pakaian mereka yang gemerlapan itu telah membuat tubuh Anjani yang telanjang bulat hanya berkainkan rambut itu terlihat dari udara sangat menggiurkan, terutama pahanya yang sangat putih kekuning-kuningan. Tidak terkecuali Bathara Guru pun ikut tergiur, terganggu oleh pemandangan tersebut. Hati Bathara Guru menjadi terpakau. Ia menjadi kama nungsun sejak menjadi manusia biasa. Bathara Guru terperangsang melihat tubuh Anjani, dan air maninya keluar dan secepatnya dikibaskan dengan tangan. Air mani itu jatuh menempel pada daun kamal yang sedang melayang. Daun kamal yang membawa air mani Bathara Guru itu melayang jatuh di pangkuan Anjani. Diraihlah daun itu oleh Dewi Anjani dan dimakannya. Waktu muka Anjani mendongak ke udara, ia menjadi malu menyaksikan ada dewa-dewa sebanyak itu terbang di langit atasnya. Anjani kembali menunduk. Sepeninggal para dewa, Dewi Anjani tetap tekun meneruskan tapanya di Danau Mandirda. Ternyata ia tidak putus di Rundung Malang. Ia mengandung setelah memakan daun kamal yang mengandung air mani Bathara Guru. Dulu itu ia menangis jadi-jadinya siang malam. Hatinya sedih dan malu karena ia merasa tidak pernah bergaul dengan lelaki. Semakin mendekati jabang bayi akan lahir, semakin
bertambah penderitaan Dewi Anjani. Ia mulai merasakan kandungannya sangat sakit. Menjelang sang bayi lahir, terjadilah angin besar tiada tara. Pohon-pohon besar berjatuhan, disusul kemudian dengan datangnya hujan lebat dan gempa bumi. Jabang bayi yang dalam kandungannya Dewi Anjani itu mulai bergerak-gerak. Para bidadari diperintahkan oleh Bathara Guru untuk menolong kelahiran sang bayi. Para bidadari itu segera terbang ke danau Mandirda dengan membawa perlengkapan secukupnya. Mereka mendapatkan Dewi Anjani sedang dalam keadaan sangat menderita, merasakan sangat kesakitan, bahkan akhirnya pingsan. Para bidadari dengan cekatan menolong Dewi Retna Anjani yang dalam keadaan puncaknya penderitaan. Tidak lama kemudian, dengan pertolongan para bidadari sebagai bidan, lahirlah sang bayi dalam keadaan sehat walafiat. Pada waktu yang bersamaan, Dewi Retna Anjani, ibu dari bayi tersebut, atas perkenan dewa telah kembali berparas cantik seperti sedia kala, dan berubahlah semua bagian tubuhnya yang untuk beberapa tahun berwujud kera itu. Ia kembali menjadi putri cantik seperti sebelum terjadinya malapetaka Cupu Manik Astagina. Anjani bangun dari pingsan. Ia tertegun sejenak menyaksikan bidadari sebanyak itu berada di sekelilingnya sambil merawat bayi kera yang dilahirkannya. Dewi Anjani merasa tubuhnya segar dan sehat. Ia senang dan bersyukur menghadapi kenyataan dirinya telah kembali pulih cantik seperti sedia kala. Ia menangis gembira. Sejak saat itu Dewi Anjani atas perkenan dewa dibawa oleh para bidadari ke surga. Ia telah ditetapkan menjadi bidadari dan hidup mulia bersama bidadari lainnya di surga. Bayi yang lahir dari Retna Anjani dibawa oleh para bidadari ke Suralaya. Bathara Guru memerintahkan kepada Bathara Bayu agar merawat dan mendidik bayi tersebut, agar kelak menjadi senopati perang yang sakti mandraguna dan pilih tanding. Ia harus menjadi prajurit yang gagah berani, jujur, dan tidak mengenal menyerah. Bayi itu diberi nama Raden Anoman. Ia mempunyai sebutan yang lain juga. Ialah Raden Anjani Putra, Raden Bayu Putra, Raden Pawana Putra, dan sebagainya. Anoman setelah dewasa berotak cerdas, waspada, bijaksana. Mukanya nampak saja galak, tetapi ia sabar dan rendah hati. Ia mahir dalam ulah yuda sakti mandraguna, berani, perkasa, dan tangguh. Bulu tubuhnya putih. Kalau mengamuk dalam peperangan, Anoman mengeluarkan angin besar dari tubuhnya yang menimbulkan kerusakan. Bathara Bayu ternyata telah melaksanakan semua petunjuk Bathara Guru. Bathara Guru sangat puas menyaksikan kebebasan dan kehebatan Anoman. Anoman kemudian diserahkan kepada Sugriwa di istana Gua Kiskendha. Sugriwa senang mendengar bahwa kakaknya Retna Anjani sudah diruat oleh dewa.
dan telah kembali menjadi cantik seperti sedia kala. Bahkan sekarang telah ditetapkan oleh dewa menjadi bidadari dan hidup di surga.